Dongeng unik. Halo saudara, jumpa lagi dengan dongeng unik. Dongeng unik Lala. Kali ini saya akan berdongeng tentang kabar dari zaman baru nggih. Bagi para penyimak lama tentulah sudah tidak asing lagi dengan tentang dongengan-dongengan saya dari Jagat Anyar. Mengenai tentang Jagat Anyar dan tentang mengenai yang pernah saya ceritakan terdahulu waktu saya dalam dunia dongeng saya menemukan tablet hijau emerald. Di sana saya disertai penglihatan tentang macam-macam bangunan di seberang semacam kerucut-kerucut, sedangkan di sebelah sana lagi semacam bulat-bulat. Dunianya seperti itu, dan saya berada di antara tengah-tengah bangunan beda alam meniko atau beda entahlah, yang jelas berseberangan dan mereka saling bisa melihat seperti saling bisa mengetahui. Tidak ada jeda tapi ada perbatasannya. Dan di antara dunia mereka berdua, saya ada di tengah-tengah saat saya menemukan tablet hijau. Dan saat itu dulu kan saya pernah bilang saya berceritanya sedikit karena baru sedikit saja. Banyak pemirsa yang tidak memahami dan tidak menjangkau, maka saya ceritakan sedikit. Dan perkembangan dari dongengan saya yang akan cerita saya tambahin lagi sedikit meniko, yaitu terdengar sebuah suara penyebutan Anunnaki, begitu terus. Apa Anunnaki? Ya semacam itu. Saya belum mengetahuinya. Seperti saat saya mati suri dulu, saya terdengar suara Almasih. Di dunia kamoksan saat saya mati suri saya terdengar suara begitu. Dan di dunia tablet hijau saya mendengar Anunnaki. Saya mencari tahu. Dan pada kenyataannya sederek, tablet hijau yang semula saya kira itu adalah sebuah kunci untuk membuka sesuatu gerbang, ternyata Anunnaki ini adalah sebuah kitab kuno, lebih kuno dari Atlantis, lebih kuno dari Lemuria. Dan justru pedoman Atlantis dan Lemuria niko berpusat atau bertumpu pada kitab meniko. Mereka berpatok dari kitab meniko, kitab kuno. Kitab Anunnaki, kitab apakah itu? Akan saya ceritakan. Kitab Anunnaki meniko adalah kitab Sumeria,
tablet Anunnaki menika adalah kitab Sumeria. Ini dongeng lho nggih. Dilarang didebat. No debat. Di mana tablet kuno menika adalah pengungkap rahasia tergelap dunia. Rahasia tergelap alam. Entah alam apa saja. Atau alam di antara beberapa alam. Dan ini adalah pusat porosnya. Entahlah itu. Yang jelas kitab tablet menika memang benar-benar tua. Paling tua di jagat menika sebelum jagat ini tercipta. Kitab Anunnaki adalah kitab perubah DNA manusia. Dari sini saja Anda pasti tidak nutut dan akan ngeyel. Dan saya paling tidak suka ada yang ngeyel di dongengan saya. Anda yang tidak nutut, tidak tahu. Kalau serasa pengetahuan zaman baru meniko yang diambil dari pusatnya, biangnya kitab meniko. Saya menyebutkan biang kitab, biang dari segala kitab. Meskipun kitab-kitab saduran, kitab-kitab ciptaan dari macam-macam kepercayaan menika bilang penyempurnaan, penyempurnaan dan sebagainya. Bagi saya itu tidak berlaku. Silahkan bagi Anda yang menganggap kitab Anda adalah paling sempurna, silahkan. Tidak berlaku di sini dan tidak akan bisa Anda mendikte saya mau berkhotbah. Yang berkhotbah silahkan pergi dari channel saya, karena daripada merusak suasana dan Anda akan menerima kutukan dari saya karena Anda sudah masuk ranah orang tanpa permisi. Sedangkan di dongengan saya, yang saya perbolehkan masuk adalah orang-orang yang bisa menerima informasi terbaru. Informasi penting dari zaman baru. Yang akan menjadi peradaban dan difenomenakan sedikit-sedikit di zaman akhir menika. Jadi Anda yang tidak nutut atau mau mempromosikan keyakinannya, tidak usahlah. Saya tidak menerima sales di dongengan saya. Ini dongeng, jangan coba merubah-rubah atau mengatur-ngatur alur cerita dongengan saya. Jangan coba dikte-dikte dongengan saya, karena ini adalah dongengan unik lala, bukan dongengan Anda. Jika berkenan, monggo simak. Terima kasih atas simakannya. Tapi kalau kedatangan Anda, penyimakan Anda adalah untuk menjatuhkan saya dan mengobrak-abrik tatanan dongeng unik, atau merusak tatanan dongeng unik dengan dikte-dikte Anda yang tidak saya setujui. Mohon maaf Anda kalau mengaku sang kesatrianya atau tidak berlaku. Silahkan pada dunia Anda sendiri. Karena dongengan unik menika, dongengan amfibi, dua alam, nggih. Bahkan bisa lebih. Mekaten. Mangertos nggih. Yang jadi aturan di dongengan saya, ini dunia dongeng unik dan ada aturan. Siapa yang mengatur? Ya pemilik dongeng unik, yaitu saya. Ini mutlak dongengan saya tidak berkenan dicampuri.
tanpa mengurangi rasa hormat saya pada sahabat-sahabat semua, pada sedulur-sedulurku semua, pada para kesatria-kesatria sahabatku yang baik. Saya hanya mengatakan pada orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan dongeng unik dari sindikat-sindikat yang tidak jelas menikah, yang tentunya adalah kelompok dari kegelapan yang tidak pede dan gerah akan adanya channel unik menikah. Karena channel unik selalu mengungkap kebenaran dari zaman baru. Mereka yang tidak bisa menerima kebenaran mulai berlaku. Mereka para manusia-manusia gelap yang ingin memanfaatkan jiwa-jiwa kesatria yang sedang tidur. Sudah tidak berlaku. Dan para kesatria Nusantara, para mulia negeri yang gemah ripah loh Jinawi tapi tidak disadari menikah. Saya mencoba membangunkan, menyadarkan saudara-saudaraku semua agar kita janganlah seperti semut yang mati di tumpukan gula. Sederek, saya mengajak atau yang kersa kemawon jiwa-jiwa selamat yang sefrekuensi dengan saya dalam menuju jagat anyar. Pribadi-pribadi yang mengagumi tutur kata yang sopan, pribadi yang berakhlak mulia, pribadi punya aturan dan selalu menjaga hati yang lain yang bisa memanusiakan manusia. Maka tersederek, jika para pembenci itu, para pengkhianat negeri kita ini itu dibiarkan mencaci maki dengan kita berpikir gak ngurusi wong edan, kalah karo wong edan. Jika negeri ini diserahkan pada wong edan, ya acur. Maka tersederek, Anda silahkan tidak peduli, silahkan, tapi jangan ikut merecoki seperti layaknya orang gila. Anda tidak peduli silahkan, tapi saya yang peduli pada kondisi negeri ini yang harapannya akan dibangkitkan oleh para kesatria-kesatria yang masih tidur. Itu harapan saya. Ya saya yang sudah terbangun, saya berusaha sedapat mungkin agar para pengacau penyakit, para pemberi minuman tidur mereka tidak lagi memberi obat tidur pada teman-teman kesatriaku di Nusantara mereka. Teman-teman yang karena kebaikannya, karena kesatriaannya ditidurkan. Saya mencegah tindakan orang-orang gila tersebut. Bagi Anda yang berdalih cuek, berlagak cuek, akan membiarkan saja karena menikmati tidur Anda, mungkin sebenarnya Anda bukan kesatrianya. Kesatria palsu. Makanya kesatria-kesatria yang tertidur menikah beberapa masih dibuai mimpi menjadi satria piningit. Jadikanlah mimpi sebuah cita-cita, sederek. Mimpi yang menjadi harapan, yang menjadi kenyataan. Bermimpilah setinggi mungkin meskipun orang tertawakannya. Tapi bukan berarti buta mata, tuli telinga, sehingga kita membabi buta, naif di dunia nyata, seakan
apa yang diimpikan dunia mimpi menika langsung dimatokkan bahwa ini keputusannya. Misalkan Anda bermimpi dari Satrio Piningit, langsung membabi buta. Siapa saja yang juga bermimpi yang sama akan dimusuhi. Jika yang lain bercerita tentang mimpinya, langsung disalahkan, mencaci maki, mengatakan tidak yang seharusnya, mencemooh. Silahkan Anda seperti itu. Tapi pada tempat tidur Anda sendiri, jangan meracau di tempat tidur orang lain. Mengatakan loh, kalau Anda ingin bermimpi ya di tempat tidur Anda sendiri. Jangan bermimpi di tempat tidur orang lain. Silukannya seperti itu. Jika pemahaman Anda terlalu mentah, ya biarkan dulu, masih masak pohon. Jika masakan Anda belum matang, ya biarkan dulu, ditunggu, sabar. Makatan, jangan memaksakan diri. Misalkan Anda merasa pisang itu sudah tua, ya diimbu dulu, dinep dulu, sampai ditunggu sampai matang. Jangan dipaksa, meskipun itu sudah tua, dipaksa dimakan. Tapi kan belum matang, mengatakan lo sedelek. Mimpi-mimpi yang tidak dilarang menikah itu ibarat sebuah seperti itu, ibarat masakan seperti itu. Dimasakkan dulu, baik masak pohon Anda buah atau masak makanan. Jika itu sebuah menu, ada prosesnya, ada ritualnya, yaitu diracik dengan bumbu-bumbu biar sedap. Di waktu dinyalakan apinya perlu panas. Nggih sederek nggih. Bagi Anda yang kesulitan memahami apa yang saya maksudkan, karena mungkin wadahnya isinya perlu dibuang mungkin karena agak nutut, itu kalau perlu dibuang, dibuang saja. Gimana? Kalau isi yang akan diisikan itu lebih bermanfaat, lebih mengenyangkan, misal lebih mengurangi dahaga mungkin, atau lebih nikmat, lebih segar, lebih nyaman, hingga membuat Anda menemukan jati diri sendiri yang selama ini Anda cari. Jangan dulu kita bermimpi lulus SMA. Kalau TK saja belum lulus, perlu melalui SD, SMP, hingga kalau menginginkan menjadi lulus SMA. Sebisa-bisanya Anda membeli sebuah kelulusan tanpa harus menjalani proses pembelajaran. Tidak akan ada ceritanya anak baru lulus TK langsung minta ijazah SMA. Mengatakan paling gampang saja, mengatakan sederek, sangat simpel. Sebenarnya penalaran itu tergantung tekniknya. Seperti orang belajar naik sepeda itu sudah mengayuh, langsung mau kebut-kebutan standing, itu kan nggak bisa. Harus melalui mengayuh sepeda dulu, menjaga keseimbangan, ngenteni lenjeh dhisik, terbiasa, baru belajar standing, mahir mengerem, semacam itu. Begitu juga dengan kehidupan, tentang tentang SP dan sebagainya menuju zaman anyar. Harus mulai seperti itu, guys. Mengatakan kemauan, wadaran saya sementara, jangan terlalu banyak, nanti bingung. Ayo.